dari SMA Cahaya Medan. Nah, kami ini tuh adalah murid-murid yang berasal dari kelas sosial, yaitu kami adalah kelas 12 IPS 2. Nah, kami ini di sini akan menjelaskan tentang praktikum self volta dengan menggunakan beberapa bahan. Nah, dulu praktikum ini pernah kita lakuin nggak sih? Aku sih pernah ya pas SD sama SMP juga pernah sih. Kalau Herbert? Pernah pas SD dulu kelas 5. Tapi kan kalau misalnya aku dulu ya, kita tuh cuma semacam membuatnya, kita nggak tahu kok lampu bisa terang, iya kan? Ya, gurunya nggak jelasin karena nggak tahu dia. Karena kita yang penting itu cuma hasil akhir lampunya itu kayak Iya. mana. Terus kan dulu kita masih kayak kecil kan, jadi kita belum mengerti gitu apa sih positif mana negatif mana. Nah, jadi waktu SMA ini karena kita diajarkan untuk lebih memahami tentang praktikum ini, jadi kami udah membuat beberapa praktek dan kami akan menjelaskan bagaimana sih lampu itu bisa hidup. Untuk penjelasan pertama mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Vinca dengan alat dan bahannya. Jadi alat dan bahan yang pertama kita gunakan itu adalah logam tembaga, logam besi, jeruk nipis, kabel, dan penjepit buaya. Nah, ini adalah yang pertama itu ada logam besi dan logam tembaga. Logam besi ini berfungsi sebagai anoda yang dimana berkutub negatif, dan logam tembaga di sini berfungsi sebagai katoda yang dimana dia berada di kutub positif. Nah, kita akan mencoba menyatukannya dengan lampu yang dimana kalau ujung lampunya lebih panjang itu berkutub positif dan ujung lampunya yang lebih pendek itu berkutub negatif. Dan untuk kabel ke lampunya itu kita mendekatkan yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Ini yang lebih. Dannya dia nyala. Di sini kita mendapatkan hasil SL-nya itu adalah 0,78 volta. Nah, selain itu, tadi kan ini ada dari jeruk nipis. Nah, kami juga ada membuat yang berdasarkan bahan dasarnya itu kentang, dan tadi ini kan dia menggunakan besi. Nah, di sini tuh kita menggunakan yang namanya magnesium. Nah, untuk penjelasannya gimana, Bang Herden? Nah, jadi di bagian ini kita akan menggunakan kentang, jepitan untuk menjemur dan juga kabel. Nah, di sini kita akan menggunakan logam tembaga dan juga logam magnesium. Nah, akan ada perubahan dalam secara visual dalam hidupnya lampu ini karena evolve-nya si magnesium ini lebih tinggi. Mari saya akan tunjukkan dan praktekkan. Jika nanti kita hitung reaksinya dengan menggunakan rumus E reduksi dikurang dengan E oksidasi, akan kita temukan dan kita lihat bahwa hasil dari SL dari magnesium dan juga logam tembaga adalah 2,71. Nah, bisa kita lihat di bagian sini tuh lampunya tuh lebih menyala terang dibandingkan dari praktek yang di sini. Nah, setelah ini tuh juga ada praktek yang ternyata nggak berhasil gitu, lampunya nggak hidup. Nah, kira-kira tuh disebabin oleh apa ya? Kira-kira gimana tuh, Kak? Jadi, kenapa lampunya tidak bisa hidup? Karena ini saya akan langsung memberikan praktikum. Contoh praktikumnya itu adalah dengan logam besi dengan logam besi. Logam besi dengan logam besi itu memiliki E0-nya itu minus 0,44 volta, yang dimana seperti yang sudah dikatakan Abang Herbert tadi, untuk membuat pembuktian SL-nya itu ada E reduksi dikurang E oksidasi, yang dimana minus 0,44 volta dikurang minus 0,44 volta itu ada hasilnya 0. Jadi karena dia hasilnya 0 itu artinya tidak ada hasil apapun kan, yang dimana jika kita sambungkan tidak akan hidup yang namanya lampu. Jadi begitulah untuk pembuktian dari praktikum terakhir. Nah, mungkin kayaknya hanya itu yang bisa kita jelaskan sekarang. Jadi mungkin dari video yang kalian tonton ini kalian bisa tahu, kalian nggak hanya sekedar tahu kalau misalnya lampunya itu hidup, tapi kalian bisa mengerti dari mana sih lampunya itu hidup. Kira-kira ada lagi nggak Kak yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya sih enggak. Apa? Enggak ada. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Salam. Salam.